Halo, shalom. Selamat malam, salam. Wah, terang sekali suara Bu Idam ini. Halo. Suara Bu Idam seperti masih muda. Iya, penuh dengan energi dan lembut gitu. Terang ya suaranya ya, puji Tuhan ya. Ya, ada Pak Jos, Bu Eni Pratining, si Bu Edit, Bu Idam, Bu Gebat, Shalom, Bu Alina, malam. Iya, saya belum sempat respons WA dari Bu Idam karena saya pikir nanti kita coba dulu kali ini apa masih ada gangguan gitu ya. Kalau nanti ada gangguan, kita akan pertimbangkan usulan dari Bu Idam gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, ini puji Tuhan suaranya terang. Ya, sambil kita nunggu yang lain ya, kita latihan lagu ya. Ya, ada Ibu Lucy baru bergabung.
Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau setia. Kami mengucap syukur punya Tuhan seperti Engkau, karena Engkau berpegang pada firman-Mu dari abad ke abad ya Tuhan. Kami tidak perlu harus teriak seperti apa untuk memanggil Engkau. Di mana ada hati yang menyembah, di situ hadirat-Mu bertahta. Ayo kita siapkan hati kita. Kita mau masuk lebih dalam ke dalam alam rohani. Kita masuk di dalam hadirat-Nya. Kita sembah Tuhan. Kita bawa hati kita yang terbaik. Kita lupakan sejenak apa yang menjadi persoalan kita. Kita masuk ke dalam hadirat-Nya. Oh, kita sembah Dia. Kita sembah Tuhan. Kita hampiri Tuhan Allah yang hidup. Dia hanya sejauh doa. Dia bertahta di atas pujian umat-Nya. Dia Allah yang setia. Dia berpegang atas firman-Nya. Dia tak akan pernah ingkar janji. Dia Tuhan yang dapat dipercaya. Oh, haleluya. Oh, mari kita bangkitkan roh kita masuk ke dalam hadirat-Nya. Kita hampiri Tuhan karena kita percaya bahwa kita dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Oh, kita akan angkat penyembahan ini dari awal lagi. Hadiratmu
Terima kasih untuk lawatan Kau hadir di sini. Kami percaya ya Tuhan, Kau ada di antara kami. Oh haleluya. Oh kararabashanda. Oh thank you Lord. Thank you Lord for your presence. Thank you God for your faithful. Jesus, Engkau lah yang setia. Terima kasih ya Tuhan, Engkau ada di antara kami. Engkau selalu di tengah-tengah kami. Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang berada di tengah-tengah kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami. Seluruh gerakan-Mu adalah firman-Mu. Kalau firman-Mu berkata Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah membiarkan kami, dan itulah pergerakan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami bisa mempercayai Engkau. Terima kasih untuk malam hari ini. Biar setiap orang yang bergabung pada pertemuan doa pada malam hari ini Tuhan, mereka bisa merasakan hadirat-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami, teman-teman kami yang belum bisa bergabung karena kesibukan atau satu dan lain hal ya Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau Allah yang terus menuntun mereka, supaya mereka dikuatkan rohnya bersama-sama dengan kami. Karena kami percaya ketika kami terjadi persekutuan di dalam nama Yesus, Engkau Allah yang ada di tengah-tengah kami. Engkau yang akan menguatkan roh kami, manusia roh kami, manusia roh yang tidak kelihatan oleh mata, tetapi adalah sesungguhnya adalah manusia yang kekal, yang kami akan bangun dengan persekutuan dengan Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk tuntunan-Mu, untuk apa yang Kau kerjakan sejauh ini. Aku berdoa supaya lawatan-Mu, hadirat-Mu ada di tempat setiap orang, menjamah setiap orang ya Tuhan. Aku lepaskan damai sejahtera, sukacita ya Tuhan atas setiap orang. Engkau yang mencurahkan hadirat-Mu ke dalam hati setiap kami ya Tuhan. Bahkan bukan cuma kami merasakan, tetapi setiap isi rumah, setiap kami ya Tuhan mengalami kuasa, mengalami jamahan hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan pertemuan doa ini. Kami undang Roh Kudus untuk berkarya, baik dalam berbagi sharing ya Tuhan, maupun atas setiap orang yang mengikuti pertemuan doa ini. Biar Roh Kudus yang memimpin hati dan pikiran kami ya Tuhan. Hikmat Roh Kudus turun atas setiap kami ketika berbagi sharing dan juga ketika kami berdoa. Sungguh Roh Kudus yang menuntun kami ya Tuhan. Kami mau lakukan ini dengan iman, dan kami akan tetapkan di dalam hati bahwa apa yang kami lakukan tidak sia-sia. Kami akan mencatat bahwa setiap doa-doa yang kami naikkan itu pasti kami terima, karena kami menerima jaminan firman-Mu bahwa di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, bahwa Engkau ada di tengah-tengah mereka, sepakat meminta dan Engkau akan menerima. Dan juga firman-Mu yang berkata bahwa the prayer of righteous avails much, bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya ya Tuhan. Kami mengucap syukur apa yang kami lakukan bukanlah sesuatu yang sia-sia. Bahkan kami mengucap syukur kalau Engkau memperhatikan ya Tuhan komunitas ini, sehingga kami terus bisa berlari dalam kerohanian. Kami mau terus berapi-api ya Tuhan, didapati ya Tuhan. Kami punya persediaan minyak yang melayakkan kami untuk bertemu dengan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami mau ingat segala bentuk campur tangan daripada penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu udara yang gelap ini, roh-roh jahat yang berusaha untuk mengganggu pertemuan doa ini apapun bentuknya, termasuk jaringan internet ya Tuhan. Kami mau ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus untuk bungkus kami sekalian dan juga pertemuan doa ini. Kami mau mulai ini semua ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama katakan amin. Ya, selamat bergabung nih yang untuk perdana Bu Eni Gea Pratama ya. Ya, gimana?
Ya, sehat Bu Eni. Puji Tuhan, Pak Atta, sehat. Iya, suaranya terang, suara dirimu tuh terang dan masuk kayaknya ke video. Iya, iya, iya. Sambil kita tunggu yang lain, ada beberapa orang yang memang keseringan tidak tepat waktu mungkin karena kesibukan apa gitu ya. Jadi kita mulai saja biar mereka menyusul dan bersyukur nanti di dalam video mereka bisa ikuti ketertinggalan mereka gitu ya. Ya. Jadi sebelum kita berdoa nanti saya seperti biasa akan kasih arahan ke Bu Idam berdoa untuk Bu Walinang. Tapi nanti Bu Walinang yang giliran berdoa hari ini untuk orang-orang yang menyaksikan di video. Oke, Bu Walinang, nanti saya deketin handphone ini kiranya terang didengarkan di video. Jadi berdoa untuk siapapun yang mendengarkan video ini, mereka diberkati, mereka menemukan Tuhan lewat video ini gitu ya. Oke. Nah, sebelum masuk ke sana, tadi saya sudah sampaikan ya, di rekaman itu ya, bahwa kita bersyukur loh. Saya sampai memperhatikan itu adalah detail yang kecil bagaimana Tuhan memperhatikan kita ya. Kita ketemu dengan orang yang benar-benar dipakai Tuhan di akhir zaman ini ya. Itu berarti sesederhana Tuhan mau kita mendengarkan peringatan-peringatan itu. Karena seumur hidup saya gitu ya, bahkan seumur hidup kekristenan saya belum pernah menyaksikan ada orang yang dipakai Tuhan luar biasa seperti dia, yang benar-benar akurat ya. Kalau kita melihat ada orang-orang yang dipakai Tuhan, bahkan banyak yang memiliki karunia kesembuhan ya, nubuatan ya, misalnya Tuhan berkata tentang kamu atau tentang orang-orang yang dilayani dalam satu pertemuan KKR atau konferensi gitu ya, atau di Indonesia pun kita banyak temukan itu di YouTube gitu ya. Banyak sekali orang yang Tuhan pakai dalam karunia kesembuhan ya, mujizat dan kesembuhan. Tapi kalau yang namanya benar-benar watchman atau pelihat ini, saya baru ketemu dan itu akurat sekali. Karena kan saya udah bilang bahwa saya juga menetapkan diri saya untuk menjadi bagian daripada pasukan doa itu ya. Saya beberapa kali udah denger ya dia sebutin. Jadi channelnya dia bukan cuma yang berbahasa Inggris, tapi juga channel yang berbahasa Korea, ada bahasa Korea dan beberapa bahasa bangsa lain gitu ya, karena Tuhan suruh dia untuk buatkan dalam bahasa-bahasa yang lain gitu ya. Sungguh luar biasa Tuhan pakai, dan saya bisa rasa memang orang ini worth it ya. Dia betul-betul seorang yang layak untuk itu gitu ya, beserta ya keluarga ini. Dan karena saya menetapkan menjadi bagian daripada pendoanya dia, udah beberapa kali saya berpikir kapan ya dia sebutkan Indonesia ya, karena dia bilang berdoa untuk orang Filipina gitu ya, Korea Utara gitu ya. Nah, saya tunggu kapan dia sebutin Indonesia ya. Dan kalau beberapa di antara kita ikutin videonya, dia sekali sebutin saudara-saudara yang ada di Indonesia gitu ya. Dan saya nggak tahu apakah dia juga akan nanti buat videonya dalam versi bahasa Indonesia ya. Sekalipun sebetulnya zaman sekarang kita sudah bisa ubah bahasanya itu ke bahasa kita gitu ya. Nah, kita ubah ke dalam bahasa kita. Nah, tapi berharap buat mereka yang lebih pol mendengarkan langsung suara yang audio berbahasa Indonesia, berharap itu juga memberkati. Nah, saya lihat, selain saya tahu memang dia dari Tuhan,
saya juga lihat apa yang didapatkan dari Tuhan itu memang benar ya. Seperti yang terbaru Justin Trudeau ya, berharap saya nggak salah sebut namanya, Justin lah pokoknya, Perdana Menteri Kanada ya. Tuhan bilang dia akan dihentikan dari jabatannya ya, dan itu terjadi. Nah, untuk mengetahui apakah seorang itu datang dari Tuhan apa tidak ya, salah satunya adalah terbukti apa yang disampaikannya. Dan yang terbaru yang saya lagi tunggu ya, bagaimana Tuhan katakan dia mau hancurkan Kim Jong Un ya, presidennya Korea Utara ya Korea Utara. Nah, dan yang terbaru ini di Amerika, bagaimana teroris mau adakan bom di berbagai daerah, berbagai negara bagian, dan bahan-bahan peledak yang dilihat itu. Nah, setelah dia buat video itu, langsung ada seorang yang dapat dipercaya narasumber, memang betul bahwa orang-orang ini telah mengambil bahan-bahan itu untuk hilang dalam jumlah yang besar, dan diperkirakan mereka ini telah tersebar di Amerika untuk mengadakan kekacauan nanti menjelang inaugurasi Donald Trump. Nah, itu sungguh-sungguh datang dari Tuhan ya. Jadi ya, saya mau katakan pada kita, saya memang tidak pernah dan saya walaupun sekarang ini saya mau lebih lagi ya, kalau memang Tuhan mau pakai salah satu selain Tuhan bicara lewat firman, lewat persekutuan, tapi lewat mimpi, saya mau lebih lagi di dalam Tuhan. Tapi tidak seperti dia yang dapat melihat, karena Tuhan itu punya pengetahuan yang sempurna tentang kemampuan kita. Tapi walaupun saya tidak bisa melihat seperti dia, tapi roh saya tahu itu dari Tuhan gitu ya. Itu dari Tuhan, dan semua yang dikatakannya. Jadi yang saya mau katakan adalah seperti yang direkaman tadi. Saya sangat percaya bahwa memang kita ini sudah berada benar-benar di masa perpanjangan kasih karunia. Yang dia lihat itu penglihatan. Sekarang saya akan berikan 4 tahun. Ya, perpanjangan anugerah. Apa yang kamu mau buat? Karena Tuhan mau minta pada kedatangannya jiwa-jiwa. Ya, jiwa-jiwa. Makanya Tuhan mau pakai luar biasa bersama istrinya, selain mujizat kesembuhan lewat channel itu. Dan luar biasa kan, kita bisa rasa kalau tanpa Tuhan tidak mungkin ada power yang mengalir dari channel ini ya. Jadi saya mau katakan kepada kita, mungkin sama seperti kondisi ketika zaman Nuh ya. Nuh bilang, ayo air bah mau datang, dia menjadi pemberita. Orang mengolok-olok dia, apa sih yang kamu kerjakan gitu ya. Orang tidak akan pernah bisa mencerna apa yang dikatakan, karena dia bukanlah orang rohani, dia bukanlah orang yang bersekutu dengan Tuhan ya. Alkitab katakan demikian juga nanti pas kedatangan manusia ya. Orang makan dan minum, orang sibuk dengan urusannya, semua berjalan ya. Memang bukan berarti kita juga nggak lakukan apa-apa, tapi maksudnya kondisi dunia adalah mereka tidak terkoneksi dengan perkara rohani. Mereka nggak ngerti. Nah, mereka tidak siap-siap, tetapi tiba-tiba saja sama seperti badai itu turun, demikian juga nanti anak manusia muncul, dan dia hanya datang kepada yang bersiap. Saya itu setiap hari itu kebiasaan baru lagi yang meningkat adalah pokoknya all day long itu benar-benar in fellowship dengan Tuhan, yang berbahasa roh, merenungkan firman, memperkatakan firman, ya pokoknya di luar tidur ya. Saya baca firman, dengerin musik, ngomong sama Tuhan, ajak ngomong. Ada hal-hal yang saya belum doakan ketika masuk dalam doa. Saya terus doa, saya terus berdoa. Itulah praktek daripada kehidupan Henokh, yang mereka hidup bergaul dengan Tuhan. Jadi bergaul dengan Tuhan bukan berarti kita harus spending hours di dalam kamar doa kita. Dia di kamar doa aja terus gitu ya. Bukan. Tapi bagaimana kita setiap hari kita bisa belajar.
Kita bisa belajar memperkatakan firman, kita bisa belajar merenungkan firman, kita bisa belajar ajak Tuhan ngobrol. Mungkin bagi beberapa orang asing, tapi kalau Allah bisa karena biasa. Kalau dibiasakan, nanti lama-lama kita akan terbiasa untuk bergaul dengan Roh Kudus. Ya, kalau saya sudah tahu bagaimana Roh Kudus mau berbicara pada saya, lewat hati saya yang tidak audible tapi jelas. Gak audible tapi jelas, dan saya langsung ngerti. Nah, itu cara daripada Roh Kudus berkata-kata dengan kita. Jadi yang saya mau katakan pada kita, bersyukur kalau kita masih punya telinga hari ini untuk mendengarkan. Karena sama, itu yang saya percaya. Brandon juga pernah katakan itu. Orang banyak mendengarkan tapi nggak pernah benar-benar memperhatikan. Ya, itu yang saya percaya. Seperti juga awal pelayanan saya tahu karena saya dipanggil untuk mempersiapkan orang untuk ikut pengangkatan. Memang sih ada rahasia yang saya hanya bisa pribadi pegang, apa yang saya dapatkan daripada Tuhan, dan itu tertanam di hati saya, dan itu saya percaya. Nah, makanya saya juga katakan di dalam hidup saya ya, the best of my life is yet to come. Yang terbaik dari hidup saya itu masih akan datang. Jadi ada hal yang saya kerjakan yang saya tahu itu Tuhan tanamkan di hati saya, dan itu terkait dengan akhir zaman, gitu ya. Nah, jadi kalau mau tetap berapi-api, ya kan itulah konteks daripada 10 gadis itu. Semuanya lagi nunggu Tuhan. Tapi masalahnya, apakah mereka semuanya full of oil? Mereka itu menyediakan persediaan minyak. Nah, Tuhan hanya datang kepada mereka yang menyediakan minyaknya. Dan saya di awal pertemuan ini saya udah bilang kepada kita, saya ini tidak sedang mempertahankan pelayanan, tapi saya sedang mempertahankan kekasih-kekasih Tuhan supaya mereka siap, ya, supaya mereka ready, supaya mereka terjaga kapanpun Tuhan datang. Tapi kita punya telinga rohani itu mendengar, dan kita dilayakkan. Ya, hal yang paling penting yang kita harus jaga adalah persekutuan kita dengan Tuhan, kesetiaan kita, roh yang menyala-nyala, dan itu yang kita kerjakan di dalam pelayanan ini. Ya, kita bisa lihat bagaimana orang-orang yang telah memulai pertandingan imannya dari awal, itu kelihatan sekarang. Bagaimana tumbuhnya pohon, ya, pohon yang ditanam, apakah dia cukup bisa bertahan ketika ada badai? Apakah dia kemudian menghasilkan buah? Itu kelihatan dari waktu ke waktu, dan orang nggak pernah lihat bagaimana pohon itu menyerap nutrisi dari tanah, kemudian disebarkan ke ranting, kemudian berbunga, berbuah, dan dinikmati orang. Nah, selama ini kita berangkat dalam satu keberangkatan, dalam satu pertandingan iman, dan kita bisa lihat siapa yang benar-benar menjalankan persekutuannya dengan Tuhan dengan betul, siapa yang benar-benar memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan, itu akan muncul. Saya renungkan ya, sedang baca di 2 Samuel. Apa sebetulnya yang membuat yang paling dasar yang membedakan Saul dengan Daud? Itu bukan soal fisik, itu bukan soal ketampanan, itu bukan soal kecakapan, tapi kualitas hati yang murni. Ya, yang menghormati Tuhan. Saya sangat tertarik dengan Daud, yang bahkan dulu ketika saya baru bertobat pun saya udah dapatkan rema ini. Daud adalah tipikal orang yang apa-apa selalu tanya sama Tuhan, yang selalu melibatkan Tuhan, dan dia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu kenapa ketika dia jatuh dalam dosa, dia cepat diinsafkan, karena pada dasarnya dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau Saul berbeda. Nah, juga dalam hal karakter, ya. Jadi apa yang membuat kita berbeda daripada orang-orang itu memiliki hati yang murni. Memiliki hati yang murni dalam arti ketika mendengarkan firman Tuhan itu betul-betul menerimanya dengan selain hati yang percaya, ya, menerimanya dengan, kalau sampai pada tahap mencintai Tuhan sih udah paling tinggi ya, tapi betul-betul mempercayai, mau belajar sungguh-sungguh, mau mengenal Tuhan, itu nanti yang akan membentuk manusia rohani kita. Saya ada dengarkan cuman sedikit penggalan khotbah
tadi dia bilang bahwa apa yang kita bangun manusia rohani, ya kan, Alkitab katakan semua perkara rohani itu yang kekal, ya, karakter, kemurnian hati, kesetiaan, pengenalan akan Tuhan, iman akan Tuhan, ya, itu semua yang kekal. Semua yang kita kenakan sekarang, bahkan yang kita tinggali sekarang, yang kita bisa saksikan sekarang, itu semua sementara. Dan orang kalau belum bisa terbuka mata rohaninya, dia tidak akan pernah tertarik dengan apa yang kita lakukan. Nah, saya masih kuat berdiri sekarang. Saya masih bersemangat. Semua itu adalah hasil daripada persekutuan dengan Tuhan. Itu semua hasil daripada persekutuan dengan Tuhan. Saya baca, saya sudah terlatih merenungkan. Saya sudah terlatih, sangat terlatih merenungkan. Saya misalnya baca cuma satu perikop, bagaimana Daud bertanya. Saya tinggal firman itu dan saya beraktivitas, saya renungkan, melekat di dalam hati saya, dan saya mau praktekkan. Dia itu apa-apa bertanya sama Tuhan. Ada juga di ayat-ayat sebelumnya dikatakan firman Tuhan ketika Tuhan menegur Imam Eli gitu ya. Ada firman yang luar biasa, aku akan menghormati dia yang menghormati aku, kata Tuhan. Bagaimana bisa bayangkan tidak, bagaimana ya kalau sampai Tuhan menghormati satu sosok manusia. Itu berarti dia akan pakai dia untuk pekerjaan yang mulia. Tuhan akan pakai dia menjadi corongnya. Tuhan pakai dia menjadi penyampai berita kudus daripada Tuhan. Dan nanti dalam kekekalan, semua yang kita kerjakan itu menyangkut upah loh, harus diingat. Sekalipun apapun yang kita lakukan harus mengasihi seperti untuk Tuhan karena mengasihi. Tapi harus ingat, selain apa yang kita lakukan menyangkut pertanggungjawaban, tetapi ingatlah itu adalah menyangkut upah. Saya bahkan sore tadi berpikir, apapun keadaan hidup, saya nggak mau loh kehilangan rumah yang Tuhan sediakan di surga. Saya nggak mau loh kehilangan kehidupan sesungguhnya di dalam kerajaan surga. Gara-gara apa? Kehilangan iman, kehilangan pengharapan, menjadi kecewa karena kehidupan yang tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Seperti ini pun hidup, it's okay, mengucap syukur. Yang jelas, yang harus dipertahankan adalah minyak itu. Yang harus dipertahankan adalah hidup berkenan kepada Tuhan. Nah, itulah kenapa kita adakan pertemuan doa ini. Dan saya berharap kita terus setia. Kita terus setia, kita terus melanjutkan api itu dari hari ke hari, dan kita menjadi orang yang kuat untuk mendoakan orang-orang yang kita kasihi. Saya salah satu yang saya nggak tahu apakah para sahabat juga seperti itu. Salah satu yang menjadi motivasi kenapa saya bersungguh-sungguh dalam Tuhan, saya selalu ingat wajah-wajah orang-orang yang saya kasihi. Saya harus berdoa untuk mereka. Saya harus bersyafaat buat mereka. Ya, karena saya nggak mau mereka binasa. Nah, itu kalau kita orang kuat. Tapi kalau kita lemah, bagaimana kita akan menopang orang lain sementara kita sendiri pun terseok-seok? Jadi makanya saya katakan di dalam rekaman itu, coba sekarang pikirkan, coba renungkan, apakah kalau kita menjadi lemah itu menjadi pilihan yang terbaik? Tidak sama sekali. Jadi berjuang untuk selalu mencari hadirat Tuhan, merenungkan firman, memperkatakan diri, memaksa, to train our faith, untuk melatih iman kita, to trust God, itu adalah pilihan yang terbaik. Untuk saya mau terus percaya kepada Tuhan, itu adalah pilihan yang terbaik. Nah, jadi tetap bersemangat. Ini adalah menjadi, yang saya tahu, ini menjadi tuntunan terakhir bahkan dalam pelayanan ini untuk kita menanti-nantikan Tuhan. Ya, ini kita menanti-nantikan Tuhan di dalam doa dan semangat. Dan saya sungguh berdoa api ini terus terjaga, bahkan nanti lewat hati yang rindu, lihat lewat dari YouTube ada orang yang bergabung, bahkan mungkin orang yang belum pernah kita lihat di dalam grup-grup WA. Karena saya sangat percaya ada orang-orang yang bersama kita di grup WA itu sebetulnya hatinya itu sangat enggan untuk bangkit.
Dan itu yang saya bilang, sekarang ketahuan siapa yang membangun dengan benar selama ini. Ya, ada juga kutipan khotbah yang saya dengarkan. Ya, kita itu harusnya semakin hari semakin kuat, semakin bersinar seperti rembang tengah hari, semakin terus bersinar, semakin terus berapi-api, bukannya menjadi lemah, apalagi menjadi salah pemahaman gitu ya. Ya, makanya kita ya, walaupun saya sudah bercerita bagaimana apa yang didapatkan Brandon itu luar biasa dari Tuhan dan itu ada kegenapan. Kita tetap punya pengertian bahwa dia adalah alat yang dipakai Tuhan. Jadi kita jangan sampai, ya saya percaya sih, kita apalagi yang ada di sini tidak seperti orang-orang yang salah di luar sana, akhirnya menjadi orang yang menyembah pribadi manusia. Ya, Pastor Philip juga bilang salah satu ciri orang yang dipimpin Roh Kudus menjadi hamba Roh Kudus, dia tidak pernah mengambil kemuliaan itu bagi dirinya sendiri. Nah, itu juga sebetulnya kita yang punya the spirit of discernment, ya, roh yang membedakan kearifan, membedakan roh, kita bisa tahu ini dari Tuhan apa enggak, ya. Jadi saya belum pernah lihat ya ada orang-orang yang mengagung-agungkan Brandon, kemudian foto-fotonya dibagi-bagi, oh ini dipenuhi dengan roh bla 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 gitu ya, enggak ada. Semuanya itu pada pikirannya itu normal seperti kita, ya. Jadi walaupun saya katakan pada kita bahwa kita bukan pemuja manusia, kita hanya mengucap syukur, hanya kita menjadi orang, menjadi bagian yang mendengarkan pesan-pesan Tuhan itu. Ya, kita harus selalu memandangnya itu kepada Kristus. Ya, dan hamba-hamba yang benar-benar hamba Roh Kudus itu juga tidak pernah mengambil kemuliaan itu seolah dirinya menjadi seseorang. Ya, makanya saya bilang ini sungguh dari Tuhan, karena dia nggak mencuri kemuliaan, dia bukannya mau dipuja ya seperti Lucifer, tapi dia selalu kembalikan semuanya bagi Tuhan. Ya, jadi saya mau katakan pada kita mau terus bersemangat. Kita mau terus bersemangat lakukan ini, ya. Dan saya, sebagaimana saya berdoa untuk pribadi saya juga mau mendorong kita untuk apapun dari detik kita mulai pertemuan doa sampai nanti kapan ini akan bertahan gitu ya. Bukan bertahan sampai kapan, bukan berarti kita undur, sampai Tuhan panggil kita sampai garis finish, ya, sampai garis finish kita mencapai garis itu, ya. Kita mau percaya bahwa setiap apa yang kita lakukan selain kita dapatkan, tetapi kita juga akan tahu bahwa ini akan menjadi kebanggaan kita nanti ketika kita ternyata udah masuk ke dunia itu, ke dunia kerajaan itu. Kita tahu, oh dulu kami ketika di bumi kami lakukan ini, dan itu menjadi cerita kekal yang kita akan sukacita nanti di dalam kerajaan surga. Ya, jadi tetap bersemangat. Ya, saya mengucap syukur bahwa masih ada orang-orang yang mau bangkit. Memang saya kan udah bilang di awal ya. Ya, selain ada pemisahan antara ilalang dan gandum, antara kambing dan domba, tetapi juga antara orang-orang yang konon menantikan, katanya itu menantikan Tuhan. Udah termasuk gadis yang berdandan mempersiapkan Tuhan, tetapi tidak semuanya memenuhi syarat. Hanya mereka yang selalu memastikan full of oil, yaitu ada persediaan minyak. Dan minyak kita bukan dalam arti fisik, tetapi ya roh yang menyala-nyala, persekutuan dengan Roh Kudus itu harus selalu terjaga dan harus semakin intim dengan Tuhan, dan harus semakin line up. Jadi kalau yang Tuhan rindukan adalah jiwa-jiwa sebelum kedatangannya, ya kita terbeban untuk jiwa-jiwa. Jadi bukan pesan-pesan yang lain, ya, tetapi pesan untuk bagaimana kita tangkap hati Tuhan. Kita mau terbeban juga bagi jiwa-jiwa. Kita terbeban untuk orang-orang yang kita kasihi supaya mereka diselamatkan, gitu ya. Nah, kalau pikiran kita seperti itu, berarti kita satu pikiran dengan Kristus, ya. Dan Tuhan mau pakai kita. Ya, saya juga setuju dengan Brandon. Bukan kemudian kita langsung pengangkatan ya, diangkat gitu, terus gak lakukan apa-apa. Terus siapa dong yang akan menuai? Pastilah orang-orang kuat. Makanya saya bilang kita akan selalu dibedakan.
kita akan selalu dibedakan. Sama seperti Allah membedakan dulu bangsa Israel di tanah Goshen. Itu mah udah pasti, logikanya di mana anak SD juga tahu. Bagaimana mungkin sama umat Tuhan dengan yang tidak? Tuhan itu berdiri pada kebenarannya. Tuhan akan membuat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Dulu juga dimusnahkan Sodom dan Gomora, tapi orang benarnya Abraham itu tidak dimusnahkan. Itu saya imani tanpa ragu. Demikian akan terjadi pada kita yang hidup benar. Makanya yang terutama sih yang saya selalu rayakan setiap hari adalah, Tuhan, kalau saya bisa melewati hari ini, ya, hidup di dalam kebenaran, live in righteousness and holiness and walk by faith. Saya mau hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan, dalam kesucian, dan di dalam iman. Makanya setiap pagi ada John Bevere bilang, setiap pagi itu dia angkat tangannya dan dia berserah. Dia bilang, Roh Kudus, make me effective today. Dia minta Roh Kudus untuk buat dia efektif. Saya boleh ditiru, boleh enggak, tapi saya berharap ditiru, entah dengan cara yang berbeda. Saya selalu angkat tangan saya di pagi hari. Saya bilang, Tuhan, this is the signs of my surrender. Ini bentuk daripada penyerahan saya. Saya minta Roh Kudus borgol roh jiwa tubuh saya, dan saya hanya mau jalani hari ini in accordance with God's word. Saya mau hidup seturut dengan firman Tuhan. Dan malam hari saya mengucap syukur kalau hari ini tidak ada penuduhan, ya, dan saya hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena janji terhadap orang benar itu tidak akan pernah mungkin berubah. Tuhan menyelamatkan orang benar, Tuhan memberkati orang benar, Tuhan mendengarkan doa orang benar. Doa orang benar besar kuasanya. Jadi kitalah yang diuntungkan ketika kemudian kita berkomitmen untuk hidup benar. Ya, sudah berkali-kali saya katakan dan saya terus paham. Orang Israel hanya akan mendatangkan kerugian, kekalahan ketika mereka apa? Tidak taat sama Tuhan. Tapi ketika mereka taat, mereka akan melihat penyertaan Tuhan, kemenangan-kemenangan dari Tuhan. Kita juga seperti itu. Jadi perketatanlah untuk hidup benar setiap hari. Hati, pikiran, dan jiwa, ya, serahkan sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya Roh Kudus, I give you complete control untuk kontrol semuanya. Saya mau hidup hari ini sesuai dengan firman-Mu. Dan saya mau memuliakan Tuhan, buat saya efektif untuk melakukan semuanya. Dan itu saya hidup setiap hari, ya. Dan juga sebagai tambahan, ya, saya sebelum masuk ke tambahan, saya mau bilang kepada kita, cara puasa kita itu dua cara yang paling ideal. Saya bukan kadang berpikir, sempat berpikir kemarin gitu ya, andaikan saja orang-orang Indonesia, enggak cuma Indonesia, orang-orang di dunia ini punya pola hidup seperti itu ya, berselang hari puasa, besoknya enggak gitu ya, itu pasti berpengaruh banyak pada kesehatan mereka. Ya, yang namanya itu keseimbangan, ya kan? Karena walaupun makan berselang hari, besoknya kan ada pembakaran lemak, kemudian juga untuk kesehatan juga pasti baik. Nah, jadi saya kalau berpuasa itu ya, minimal 1 kali seminggu. Nah, ini juga kalau saran saya sih dilakukan, tapi ya tetap minta tuntunan Roh Kudus. Karena Brandon juga tetapkan itu, dan saya percaya, saya rasanya udah bersaksi ya, kuasa darah itu ya, yang dulu saya cerita ada di lingkungan ini karena ada tanah-tanah kafling sampai gangguin joki yang ada roh-roh itu ya. Saya kan nggak takut, tapi mengganggu si joki, jadinya saya juga terganggu tidur. Saya buat di spray darah Yesus, saya berdoa, saya hancurkan, saya bongkar tempat-tempat roh-roh yang mengganggu. Sekarang aman, darah itu berkuasa. Jadi saya minimal 1 kali seminggu itu ambil perjamuan, dan saya perjamuan sendiri. Nah, itu yang dilakukan Brandon, dan bukan ikut-ikutan, karena sungguh pemahaman darah itu adalah persekutuan dan perjanjian kita dengan Tuhan. Kita dalam perlindungan Tuhan. Juga Mazmur 23, 91, 121 itu sering saya perkatakan di samping firman-firman yang lain. Firman itu besar kuasanya. Hidup dalam seperti itu yang saya mau katakan pada kita, bersekutu dengan Tuhan ya sepanjang hari. Dalam selain ber-PPW seperti biasanya, dalam membaca firman, memperkatakan firman, saya ambil itu perjamuan, dan seperti juga Brandon lihat, akan ada lagi wabah yang lebih
mematikan dari dulu yang pernah sudah kita lewati COVID itu. Dan seperti Mazmur katakan, walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu dia akan menimpaku. Ya, ketika kita memposisikan diri hidup benar, kemudian kita bergaul dengan Tuhan, janji Tuhan itu akan menjadi milik kita. Ya, itu. Jadi saya juga ambil perjamuan, saya itu sudah rutinitas sih, mau sedang puasa atau enggak, itu 3 kali persekutuan itu sudah menjadi kehidupan saya pribadi. Dan juga saya mau katakan ya, ini juga mungkin ada ya di antara kita yang punya pemikiran seperti itu. Kalau kita berpuasa, jangan sampai ada pemikiran mengasihani diri sendiri. Jadi biasa aja gitu ya, mau puasa apalagi cuma puasanya dari malam sampai setengah hari gitu ya. Nanti kalau udah biasa, lama-lama irama tubuh kita ngikutin gitu ya. Jadi dia kalau lagi berpuasa gitu ya, gak terlalu ngasihan diri sendiri. Oh, aku nggak puasa nih, pusing gitu ya. Itu juga nggak akan mempengaruhi kesehatan kita kok, justru akan membangun kesehatan kita. Nah, saya katakan ini sebagai pengertian bahwa supaya bisa melakukan puasa itu selain dengan niat ibadah, tetapi juga kalau punya pengertian, kita kan hanya mendapatkan benefitnya. Kita kesehatannya lebih terjaga, ada keseimbangan. Kalau misalnya pun tadinya makannya yang berlemak-lemak gitu ya, terjadi lagi pembakaran lemak, nggak sampai yang namanya penyumbatan pembuluh darah gitu ya. Kan kebanyakan orang itu kenapa sakit-sakit yang kita dengarkan yang serius selama ini kan salah satunya karena pola makan yang nggak benar. Nah, kalau kita berpuasa kita lebih sehat ya. Saya malah kalau saya sendiri kan lihat nggak terlalu kerasa, tapi orang lihat saya pun tambah kurus, tapi bukan berarti saya sakit-sakitan gitu ya. Saya tetap kuat gitu, tapi dengan pola hidup seperti itu ya, nggak yang terlalu menghambakan diri lagi sama makanan gitu ya, tetapi cuma dijaga nutrisinya. Itu nggak perlu diet skala gitu ya. Udah nggak ada lagi yang namanya lemak-lemak di mana-mana kayak dulu ya. Saya malah kemarin lihat video saya pas waktu di Palembang dulu. Aduh, mukanya itu bulat banget gitu ya. Beda banget dengan sekarang. Nah, itu cuma karena pola hidup ya, pola hidup. Dan juga sekarang saya bersaksi, salah satu yang buat saya tetap tegak berdiri di dalam Tuhan adalah kuasa doa puasa yang saya ibadah puasa yang saya kerjakan ya. Jadi kerjakan itu dengan penuh pengertian. Jangan mengasihani diri sendiri. Oh, puasa ini nggak minum kopi, nggak minum teh, nggak makan yang manis-manis. Aduh, cuma setengah hari. Jangan terlalu memikirkan diri sendiri sedang berpuasa. Nanti malah jadi tidak bersemangat menjalankannya, gitu ya. Lalu saya juga mau bilang mungkin ini perlu ya. Saya sendiri baru dapat ini. Ini sekarang saya kan kasih datanya di nomor di Indonesia Aksis. Ternyata datanya lebih banyak, setengah harga dari provider yang gede ya. Kalau kayak kita ya, kalau beli apa misalnya kayak token ya, kayak sekarang ya kita di Indonesia ya, di e-commerce, coba bandingkan kayak adminnya. Ini saya cuma mau kasih pengertian aja. Kalau e-commerce-nya udah gede, udah besar, itu adminnya pasti lebih tinggi daripada e-commerce yang kecil-kecilan. Nah, sama. Jadi maksudku adalah di masa sekarang kan ya, ada beberapa orang di antara kita, bukan cuma kita, yang saya lihat juga termasuk yang ada di grup bahasa Inggris itu, kita dalam keadaan sekarang kan berusaha untuk menghemat segala sesuatu. Nah, kalau masukan saya ya, mungkin juga ini agak merepotkan tapi baik gitu ya. Nah, coba misalnya kalau ternyata di daerahnya kita yang tidak ada wifi gitu ya, seperti diri saya, boleh coba beli nomor-nomor lain. Saya pakai Aksis ini malah lebih bagus jaringannya, lebih murah 50%, datanya lebih gede. Nah, jadi supaya kita dan di sini pun ini kayaknya provider yang banyak digunakan kayak anak-anak sekolah. Jadi pilihannya banyak gitu ya. Nah, saya katakan itu supaya kalau ini informasi bermanfaat, tidak ada halangan kita untuk tetap bisa tersambung. Kalau nggak selalu bisa lihat video karena menghemat data gitu ya, kan bisa dengan
berbagai opsi tadi. Kita bisa terkoneksi di WA gitu ya. Axis salah satu provider yang murah yang saya tahu dan saya pakai sekarang. Jauh lebih murah, lebih gede datanya. Rasanya di Malaysia juga seperti itu. Ada provider kan bersaing ya, yang lebih kompetitif harganya. Ya, itu sebagai masukan supaya kita tetap terjamin. Karena saya udah rasa kita yang berdoa, hanya kita yang akan merasakan roh kita akan tetap menyala-nyala nanti gitu ya. Nah, itu yang saya mau sampaikan untuk hari ini ya. Jadi kita mau terus semangat berdoa. Tadi ada masukannya Bu Idam ya, karena khawatir gak ada tidak baik sinyal hari ini gitu ya. Nah, mau dibagi dua kali itunya pertemuan doanya. Malah saya berpikir gini ya, kalau nunggu hari Kamis ya, ini baru rencana ya, kalau nunggu hari Kamis sekali seminggu ya, itu saya juga sudah terlalu banyak berkat rohani yang saya pengen bagi, baik dari khotbah, dari perenungan firman, dari rema, dari apa yang saya dapatkan, dari Brandon, saya pengen bagi gitu ya. Kadang-kadang nggak langsung bisa bisa saya relay sekaligus gitu ya, nggak bisa saya sampaikan sekaligus gitu ya. Nah, jadi mungkin juga nanti akan ada satu kali lagi, tapi kita rencanakan jadi bisa dibagi dua gitu ya. Kalau misalnya nggak bisa Kamis, misalnya bisa hari Selasa gitu ya. Nah, kita mau atur saja nanti. Yang jelas ini bermanfaat, dan saya juga lebih kan saya udah bilang, lebih baik saya melayani 2-3 orang tapi saya tahu hidup, daripada saya bagi-bagi misalnya rekaman tapi nggak jatuhnya itu sama orang sakit gitu ya. Makanya kan di rekaman saya bilang penjangkauan itu udah 4 tahun loh, dan orang keluar karena nggak dilakukan bagiannya. Makanya dari sinilah kita melihat bagaimana perkataan firman Tuhan itu digenapi. Akan lebih banyak orang yang menuju kebinasaan karena lebih banyak orang tidak memberikan perhatian, lebih mengikuti kedegilan hatinya. Dan biarlah kita terus menjadi bagian daripada kelompok orang yang bersedia melewati pintu yang sesak dan jalan yang sempit itu. Saya sangat tidak percaya dari komunitas ini, dari pelayanan ini. Saya sangat tidak percaya dari antara kita ya, tidak ada yang menjadi bagian daripada kelompok yang bersedia mengikuti menjalani pintu yang sesak dan jalan yang sempit itu. Dan saya mau kasih tahu, itu adalah jalan kehidupan. Itu adalah jalan kehidupan. Dapatkan itu. Di sini di bumi kita cuma sementara. Jangan sampai kehilangan yang mahal, rumah-rumah yang Tuhan sudah sediakan di surga, lantainya dari emas dan ketemu dengan Tuhan. Hanya orang yang bodoh yang bisa menukarkan itu semua. Dengan apa? Menjadi putus asa, dikuasai oleh daging, tidak mau membayar harga ya. Tetapi biarlah kita yang benar-benar mengambil posisi sebagai gadis bijaksana. Kita mau terus bayar harga dan kita terus berapi-api di dalam Tuhan ya. Ini yang saya mau sampaikan buat kita ya. Dan kita mau berdoa. Kalau nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas didengarkan. Oh ya, ini juga rasanya tambahan ya, tapi saya nggak tahu, ini cuma pengertian saya. Biasanya sih kalau kita terkoneksi dengan WiFi, di download, nanti dengan data seadanya, rasanya nggak makan data. Kalau kita putar video jadi lancar, kayak gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti video-video itu kalau terkoneksi dengan WiFi, di download, jadi bisa di rumah. Yang penting ada koneksi dengan seluler kita, data kita bisa dengarkan tanpa memakan banyak data gitu ya. Jadi nanti kalau ada yang kurang jelas bisa didengarkan pada video kita gitu ya. Nah, ini terakhir baru bergabung tuh Bapak Mangara Tambunan Pak Ara ya. Pak Okto ya, Bu Shelly kayaknya masih sibuk ya. Mungkin Bu Reni ikut CG hari ini. Dan saya nggak tahu, kalau minggu kemarin si itu ada bergabung ya, Pak Demas ya. Pak Demas rasanya ada bergabung kemarin ya, Pak Jos. Pak Denis ya, Pak Denis. Kemarin ada ya?
Oh, nggak ada ya? Oh, ya udah. Ya, yang baru bergabung adalah Ibu Eni Gia ya. Ya, terus bersemangat Bu Eni. Sebetulnya kenapa saya undur juga ini ke Kamis, karena Bu Eni kan ada kegiatan di gereja ya. Nah, berharap kalau misalnya nanti juga hari Selasa ada, nggak tahu, masih ada beberapa di antara kita yang bersedia. Nah, kalau hari Selasa itu sebagai tambahan, terserah saja mau gabung atau enggak ya. Kalau misalnya nanti kita adakan itu seperti podcast gitu ya, saya ngobrol kayak gini, ada yang mau gabung 1-2 misalnya, silahkan gitu ya. Nah, bisa Bu Reni, karena Bu Reni itu ya gantian, ditukar hari Kamis, giliran Bu Reni gak bisa hari Kamis gitu ya. Jadi nanti dengan adanya peluang hari tambahan itu, berharap lebih banyak yang bisa bergabung. Oke. Ya, hari ini kita mau berdoa. Bu Walinang nanti berdoa untuk di video untuk orang-orang yang menyaksikan video ini khusus gitu ya. Sementara Bu Idam berdoa untuk Bu Alina ya. Kita akan mengangkat lagi penyembahan itu sekali lagi, dan nanti saya akan berikan arahan untuk berdoa. Oh ya, sebelum berdoa, apakah ada pokok doa yang urgent, yang sangat mendesak? Biar nanti saya doakan, karena hari ini juga saya mendoakan Bu Eni Praptiningsih. Ada permohonan doa? Ada Pak, dari Bu Idam. Ada. Ada. Apa Bu Idam? Ada Pak. Ya, silakan. Minta untuk topangan doa dari anak saya, laki-laki yang namanya Evata. Sedikit Pak, ada ini gangguan di tempat tugasnya, yang katanya kemarin ada di PHK-kan. Jadi mari Pak marilah kita topang dalam doa supaya anak kami Evata itu meminta kemurahan Tuhan supaya tidak di PHK-kan, dan tempat tugasnya itu di Gunung Sitoli, pelabuhan Gunung Sitoli. Terima kasih Pak. Oke, itu ya. Ada yang lain? Gak ada? Oke, kalau nggak ada, kita bersatu dalam doa. Nanti saya akan kasih kode buat Bu Idam dan juga Bu Alinang ya. Oke. Terima kasih ya Tuhan untuk pertemuan pada malam hari ini. Kami mengucap syukur. Menjadi berbeda ketika ada Roh Kudus. Menjadi berbeda karena ada hadirat-Mu di sini Tuhan. Dan seperti yang saya katakan kepada mereka ya Tuhan, bahwa kami harus melatih diri kami untuk beriman, percaya penuh kepada Tuhan, bahwa apa yang kami ucapkan pada malam hari ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, karena ada kuasa Roh Kudus yang menyertainya, dan kami adalah anak Tuhan, dan kami dilayakkan untuk meminta kepada Bapa yang baik. Engkau Bapa yang baik Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, dan malam hari ini Tuhan kami akan berdoa untuk pokok-pokok doa ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau mendengarkan kami. Kami percaya sungguh Engkau akan memberikan jauh lebih besar daripada yang kami doakan dan pikirkan. Terima kasih ya Tuhan, dan kami akan memulai doa-doa ini dengan sungguh-sungguh, dan yang lain bisa mendukungnya dengan katakan amin gitu ya. Silakan Bu Idam terlebih dahulu mendoakan Bu Walina. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya kepadamu ya Bapa kami bertakluk. Hanya kepadamu Tuhan kami meminta syukur dan berterima kasih. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu kepada kami ya Bapa. Bapa terima kasih juga Tuhan. Pada malam hari ini perkumpulan kami, bahwa Tuhan telah mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa ya Aba. Pada saat ini Tuhan, terima kasih waktu yang Tuhan izinkan buat kami, sehingga kami boleh
menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan, antara satu dengan yang lain. Ya Bapa, ya Aba, inilah Tuhan kami naikkan doa-doa kami di hadapan Bapa yang hebat, di hadapan Bapa kuasa Roh Kudus. Bapa, pada saat ini Tuhan, saya pribadi Tuhan mau mendoakan Ibu Walinang ya Bapa ya Aba. Mari Tuhan Yesus urapilah Ibu Walinang Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan kuasa Roh yang dahsyat ya Bapa. Bapa, Engkau memberkati keluarga Ibu Walinang. Amen. Mari Tuhan, Engkau memberkati juga keluarganya Tuhan, anak-anaknya Tuhan, saudara bersaudara dengan Bu Walinang dan juga Ibu Walinang tersendiri juga Tuhan, di dalam pelayanannya ya Tuhan. Curahkan kuasa-Mu dan hikmatkan Bu Walinang Tuhan. Amen. Mari ya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang perkasa di dalam Ibu Walinang Tuhan. Tidak ada satu Tuhan yang menjadi penolong bagi Ibu Walinang selain Engkau dan Roh yang hebat, yang dahsyat itu. Amen. Mari Tuhan, kami merindukan juga Tuhan di dalam keluarga Bu Walinang. Peliharalah kesehatan mereka ya Amen. Bapa. Mari ya Tuhan, patahkan kuasa kecelakaan, kuasa si jahat Tuhan yang mengganggu roh dan jiwa mereka ya Bapa, maupun anak-anaknya ya Bapa. Dan mari juga semuanya Tuhan, saudara bersaudara buat Ibu Walinang. Tuhan, Engkau membukakan berkat-berkat yang melimpah Tuhan, baik berkat-berkat di dalam kesehatan, di dalam berkat-berkat usaha-usahanya ya Bapa. Amen. Mari Tuhan Yesus, nyatakan Tuhan kuasa-Mu. Jangan kami sampai dipermalukan oleh kuasa-kuasa yang jahat. Mari Tuhan, boleh nama-Mu ya Bapa, boleh nama-Mu Tuhan Yesus yang diagungkan di dalam pribadi Amen. keluarga Bu Walinang. Amen. Bapa yang baik, kami juga ya Tuhan Yesus, yaitu Tuhan sekelompok kami di sini pendoa Tuhan, di dalam persekutuan doa ini kami mengucap syukur ya Tuhan buat pimpinannya itu Pak Atta Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan, terima kasih firman-Mu itu Tuhan, yang telah hamba-Mu itu menyampaikan buat kami. Ya Bapa, mampukan hati kami untuk menerima Tuhan Amen. firman-Mu itu, biar menjadi hidup di dalam pribadi kami dan menjadi petunjuk di dalam kami selagi kami masih hidup. Boleh ini mempersiapkan kekekalan kami Tuhan. Amen. Kami hikmatkan kami agar kami bisa membedakan mana yang lalang dan mana juga Tuhan Yesus yang padi. Di dalam nama Yesus dan kuasa Roh Kudus-Mu itu Tuhan, tuntun kami ya Bapa ya Aba. Tidak ada kemampuan kami Tuhan jikalau kami tidak mengandalkan Engkau di dalam kehidupan Amen. kami. Ya Tuhan, tahu juga kerinduan kami ya Bapa. Kami sangat rindu Tuhan untuk bergaul intim dengan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, segala kuasa yang memisahkan roh kami, yang mengganggu roh kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, di dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan segala penguasa yang jahat, penguasa di udara, dalam nama Yesus kami tolak dan kami patahkan. Engkau Allah yang hebat di dalam Amen. kami Tuhan. Amen. Ya Bapa,
Mari juga kami berdoa pada kesempatan ini juga, keluarga demi keluarga kami Tuhan. Mari Tuhan tolong berkati ya Bapa. Engkau yang menguatkan mereka dan yang membangun juga hati mereka Bapa, untuk mereka juga mendapatkan kerinduan untuk mencari wajah Bapa, untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Pada kesempatan ini juga ya Bapa, Kak, mari kami berdoa Tuhan untuk doa malam hari ini Tuhan. Dan kami Tuhan bersepakat, kami bersatu hati Tuhan untuk mendoakan juga Tuhan hamba-Mu Pak Jerjo juga Tuhan. Ya Bapa, Engkau mengurapi dia juga Tuhan sebagai juga pelayan-Mu ya Bapa ya Abah. Dan khususnya juga Tuhan keluarganya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus itu yang menolong dan menopang juga hamba-Mu ini ya Bapa. Mari Tuhan, baik itu apa segala pergumulan dan kerinduan mereka di dalam keluarga mereka berdua. Ya Bapa ya Abah, kami bersepakat untuk mendoakan, maupun juga Tuhan orang tua ayah dari Bapak juga Jerjo Tuhan Apoilian. Mari ya Bapak ya Abah, curahkan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Mari Tuhan selamatkan jiwanya ya Bapak, pulihkan imannya dan pulihkan juga kesehatannya Tuhan. Dan Yesus yang hebat yang memberkati dia juga ya Tuhan Yesus. Boleh hatinya selalu Tuhan terpaut untuk-Mu ya Bapa. Kami merindukan Tuhan, alangkah indahnya juga nanti Tuhan jikalau Tuhan berkenan memberikan dia juga tempat di surga ya Bapa. Haleluya, di tempat rumah-Mu yang telah Tuhan siapkan bagi orang-orang yang takut dengan-Mu. Begitu juga Tuhan, kami berdoa juga buat Ibu Eni Pratama Tuhan Yesus, keluarga mereka ya Tuhan, anaknya berkati ya Tuhan. Engkau yang memberkati, yang memanggil hati mereka untuk lebih intim juga Tuhan. Dan juga kedua orang tuanya, maupun Bapak Haugeli, maupun Ibu Otilina Tuhan. Ma Yesus, walaupun Tuhan biarlah doa-doa kami boleh mereka merasakan dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Haleluya Tuhan, haleluya, terpujilah nama-Mu yang menjamah hati mereka ya Bapa. Boleh kuasa Roh itu yang dahsyat, itu yang mengelilingi dan mengingatkan mereka untuk juga mempersiapkan masa depan mereka. Selamatkan jiwa-jiwa mereka Tuhan. Hanya belas kasihan-Mu yang kami minta Tuhan. Boleh mereka juga mempersiapkan juga Tuhan hari kekekalan mereka ya Bapa ya Abah. Mari Tuhan, inilah doa-doa kami ya Bapa. Engkau Allah yang hebat Tuhan, dalam segala ya Bapa pergumulan hati kami masing-masing. Mungkin Tuhan di dalam pekerjaan kami, maupun juga Tuhan di dalam pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang empunya pelayanan, dan curahkan kuasa-Mu, dan boleh hati kami menetap di hadapan-Mu ya Bapa. Mari Tuhan, inilah doa-doa kami ini, dan berkati kami Tuhan yang berada di tempat ini. Mari Tuhan, persatukan roh kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami meletakkan seluruh juga Tuhan permohonan kami. Kami percayakan Tuhan kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Hidup ini adalah hanya milik-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Silahkan Bu Alina. Haleluya Tuhan.
Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami. Tidak pernah habis-habisnya. Ya, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sangat indah. Ya, Engkau yang selalu memberikan kami, melalui dia, Engkau selalu memberikan kami kekuatan Tuhan. Amin. Agar kami setia Tuhan sampai akhir hidup ini. Berkati hamba-Mu Pak Atta. Engkau pakai dia Tuhan sebagai pemimpin rohani kami yang selalu berjaga-jaga atas jiwa kami Tuhan. Amin. Engkau mengasihi dia, Engkau memelihara dia Tuhan. Amin. Engkau yang mencukup makan minumnya. Amin. Engkau mengasihi dia Bapa. Dan kami berdoa, kami percaya walaupun dalam pertemuan ini kami hanya sedikit, tapi kami percaya Tuhan, kami imani, kami percaya bahwa melalui dia pertemuan ini Tuhan, ramai jiwa-jiwa yang akan diberkati. Dan kami sangat merindukan Tuhan melalui pertemuan ini. Dan juga pada masa-masa yang akan datang, mereka yang melihatnya akan terjadinya akan kebangunan rohani Tuhan sebelum kedatangan kali kedua ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Berikan kami yang selalu untuk mengasihi Engkau, mengutamakan Engkau lebih daripada apa. Amin. Hidup kami ataupun sampai kedatangan-Mu yang kali kedua ya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu dan segala kebaikan-Mu Bapa. Terpuji dan terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah bersyukur semuanya ini. Amin. Amin. Nah, kita mau sekarang berdoa untuk Ephata dulu. Ya, kita aminkan, kita selalu percaya bukan karena doa kita semata, tapi karena kita tahu Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengasihi. Kami berdoa untuk Ephata, kami sepakat untuk mengangkat nama ini di hadapan-Mu. Bapa, aku berdoa supaya kemurahan dan perkenanan-Mu turun atas hidupnya. Kami berdoa supaya Engkau buat perbedaan dan perkenanan atas hidupnya ya Tuhan. Engkau yang membela dan memelihara dia. Tetapi ya Tuhan, jika Engkau punya maksud lain, pasti yang terbaik. Karena itu kami mau percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami bisa berdoa, tetapi Kau yang tahu yang terbaik untuk Ephata. Kalau Tuhan menghendaki Ephata ada di tempat itu, kami tahu bahwa Engkau yang akan mempertahankannya ya Tuhan. Tetapi kalau tidak, Engkau pasti sudah menyediakan yang terbaik. Karena itu biar kami terus percaya kepada Engkau bahwa Engkau menjawab jauh lebih besar daripada yang kami doakan dan pikirkan. Terpujilah Engkau karena Engkau adalah gembala atas hidup kami dan juga atas Ephata ya Tuhan. Kami mengucap syukur juga untuk Bu Eni Praptiningsih Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaannya sejauh ini ya Tuhan di dalam pelayanan ini. Salah seorang yang pernah kami jangkau dari banyak kelompok yang memilih, di mana Bu Eni memilih untuk maju bersama-sama dengan kami. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga ini. Kami sepakat untuk mengangkat keluarga ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk keluarga kecilnya, suami dan anaknya ya Tuhan. Aku berdoa supaya Engkau memperhatikan ya Tuhan kehidupan keluarga ini dari sehari ke sehari. Kami berdoa supaya iman mereka terus bertumbuh dan bergantung kepada Engkau ya Tuhan. Dan aku berdoa supaya roh takut akan Allah turun atas keluarga ini. Hati yang mengasihi Tuhan ada di dalam keluarga ini. Karena ketika hati orang takut akan Engkau, mengasihi Engkau, hidup dalam kebenaran, maka semua janji-Mu akan terjadi dalam keluarga ini. Aku berdoa untuk keselamatan jiwa Bu Eni, suami, anaknya, bahkan keluarga besarnya, saudara-saudaranya ya Tuhan. Kami berdoa, kami berdiri untuk pengampunan atas keluarga ini. Bahkan kalau ada di antara keluarga mereka yang jauh daripada Engkau. Karena kami berdoa dari tempat ini, ada yang berdoa syafaat. Engkau yang menarik jiwa mereka kepada jalan keselamatan. Roh Kudus yang menuntun mereka. Engkau yang mengirimkan malaikat-malaikat-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaannya, penghidupannya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saya mengucap syukur sekali lagi untuk mereka yang setia hari ini, yang bergabung di pertemuan doa ya Tuhan. Bahkan mereka yang karena ada acara lain atau halangan lain tidak bisa bergabung hari ini. Kami serahkan semuanya, keluarga demi keluarga, anggota keluarga demi anggota keluarga. Kami berdoa, kami materaikan juga ya Tuhan, saudara-saudara saya ya Tuhan. Semua orang-orang yang kami kasihi.
Kami adalah orang-orang yang memilih untuk bersyafaat buat mereka. Kami minta supaya Engkau menyelamatkan jiwa mereka. Kami bersyafaat untuk pengampunan dosa mereka. Kalau hati mereka masih jauh, ketika Tuhan mendengarkan doa ini, Engkau yang mengirimkan malaikat-Mu untuk membawa mereka, untuk menarik mereka. Engkau juga yang akan mempertemukan mereka dengan orang yang tepat untuk berbicara kepada firman. Bahkan Engkau yang akan berbicara lewat keadaan. Dan kami mau akan melihat, kami akan bersama-sama dengan mereka di dalam kekekalan. Kami mengucap syukur karena Engkau setia. Karena Engkau baik hati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan kami mau mengakhiri pertemuan doa ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan. Kau Bapa yang baik. Terima kasih. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan kebenaran karena namanya. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburkan aku. Engkau menyediakan hidangan di hadapanku, di hadapan para lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan senantiasa. Terima kasih untuk firman-Mu. Itu adalah janji-Mu yang akan Kau pegang kepada orang yang selalu mau mencari Engkau, mendekat kepada Engkau dan percaya kepada Engkau. Dan aku berdoa supaya kami adalah bagian daripada itu semuanya ya Tuhan. Dan kami mau berjanji akan mengasihi Engkau, menaati Engkau, dan hidup dalam kebenaran setiap hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk Bu Alina, untuk Pak Ara, tadi ada Pak Okto ya Tuhan, Ibu Idam, ada Pak Okto, ada Bu Eni Gia Pratama yang baru bergabung ya Tuhan, Bu Edith, juga Eni Pratiningsih. Terima kasih untuk Bu Gepat, juga Bu Lucianti, untuk Pak Jos. Dan Tuhan terus memakai Pak Jos lebih lagi ya Tuhan dalam pelayanan ini. Terima kasih untuk semangatnya kepada Engkau, supaya cintanya kepada Engkau dan keluarganya semakin menjadi-jadi. Dan Tuhan pakai keluarga ini luar biasa lagi ya Tuhan untuk melayani Engkau. Karena di mana ada hati, Engkau Allah yang datang menyatakan kekuatan dan hikmat-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan kekal selama-lamanya. Dan kalau kami mau akhiri pertemuan doa ini, kami mau berjanji akan terus berapi-api di dalam Engkau, mencari perkenan-Mu setiap hari. Dan kalau kami mau beristirahat Tuhan, kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. I pray for a covering for the blood of Christ. Dan aku berdoa Tuhan, pengampunan-Mu akan dosa kami. Ada hal-hal yang tidak berkenan di hati-Mu. Kami datang menghampiri Engkau dengan kerendahan hati kami kepada Bapa. Sucikan kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Ya, puji Tuhan, kita suaranya clear sekali. Tadi juga saya masukin suaranya ketika berdoa Bu Alina dan juga Bu Idam. Ya, rasanya akan jelas didengarkan nanti dalam video ya. Ya, Bu Eni Gia Pratama tetap bersemangat ya. Ini karena untuk dirimu juga, makanya diubah jadi hari Kamis. Ya, iya, ini loh Bu Eni ini udah lama, tapi ini baru kali pertama kita berdengar-dengaran ya Bu Eni. Iya, kerja. Iya, tapi udah satu sel dulu ya sama Pak Ara. Udah pernah ketemu ya di Jakarta ya? Ya, oke. Ya. Ada yang mau ngobrol-ngobrol santai sebelum kita tutup? Halo Pak Ara, gimana kabarnya Pak Ara? Iya, tanya dulu Pak Ara gimana? Lama nggak ketemu. Iya. Kan gak mungkin cuma 2 orang ya ketemu ya, harus rame-rame, ada komsel lagi ya. Iya. Iya. Udah berapa tahun? 2 tahunan ya kira-kira ya nggak ketemu ya Bu Eni ya? Kurang lebih. Udah lama Pak. Udah lama. Sebelum COVID. Iya, sebelum COVID ya. COVID aja 2020 ya. Iya. Iya. 2019 kan COVID. Oh ya 2018 ya. Iya. Jadi semenjak COVID kita nggak bisa kemana-mana, karena kan udah di
dibatasin waktu itu. Iya. Ada kabar nggak sih dengan Pak Gunawan? Nggak ada ya kalian ya? Oh, Pak Gunawan nggak ada Pak. Enggak. Lost kontak kayaknya. Oh iya, kasihan. Iya. Facebook juga udah jarang itu dia Pak, apa namanya bikin status. Oh, kalau bikin status sih emang jarang dari dulu Bu Eni. Nah, kalau ada waktu, karena kita tetap mengasihi dia gitu ya. Kalau nanti ada waktu, karena Bu Eni kan udah pernah ngobrol, pasti lebih deket ya sama Pak Ara gitu ya. Kalau ada, masih simpan nomornya, say hi, katakan apa kabar, tanya kabarnya gitu ya. Kalau mereka bisa bergabung dengan kita. Saya nggak punya nomornya. Oh, Pak Ara punya? Udah nggak punya lagi. Oh ya udah nanti siap. Ya, nanti kalau ada dari Bu Walinang masih ada gitu ya, coba tanya karena sebetulnya Bapak itu berusaha untuk setia, tapi ya mungkin ya karena permasalahan yang berat akhirnya lemah kan, akhirnya tiba-tiba keluar kan karena bergumul juga dengan soal kesehatan ya. Kesehatan ya. Baik, nanti usahakan untuk ya, nanti kalau ada Bu Walinang ya supaya mereka ajak ngobrol ya. Boleh. Oke deh. Iya, boleh Bu Walinang. Iya. Oh, seru nih ternyata si Bu Enigia Pratama bisa memecahkan suasana, langsung bercerita. Biasanya kita kalem-kalem aja nih. Ya udah. Boleh kapan kita kumpul ya Pak? Oh iya, kita harus sampai ke sana ya. Paling yang pasti sih kita harus berjuang untuk berkumpul di dalam rumah Bapak ya. Oke. Itu yang kita perjuangkan. Nanti kalau dengarkan video tambah seru lagi nih kayak ulang-ulang sambil aktivitas di rumah gitu ya, didengarin kita punya cerita, mungkin ada juga yang lucu, bisa senyum sendiri. Oke ya? Oke, Tuhan memberkati kita, tetap semangat ya. Amin. Ya, selamat beristirahat semuanya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Makasih Pak Jos. Makasih Pak Jos, malam. Ya. Berkati. Ya. Berkati. Amin. Oke.